Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astria Fazrin. Saya akan menjelaskan tentang paper saya dalam tugas UAS mata kuliah manajemen media. Dan lanjut kembali. Di sini saya akan membahas tentang paper saya. Saya akan mengangkat paper saya itu tentang judulnya Indonesian Food. Konsepnya itu seperti kuliner, yang dimana saya akan mengeksplor kuliner Nusantara di Indonesia. Lalu latar belakang program ini, ya seperti kita tahu Indonesia itu kan banyak sekali makanan-makanan khas Indonesia, makanan Nusantara yang mungkin masih banyak anak-anak milenial atau anak muda yang belum tahu. Sebenarnya tuh banyak loh makanan Nusantara yang ternyata menarik dan enak juga dan patut kalian tahu dan kalian coba juga gitu. Selain itu juga saya juga ingin mengeksplor bukan hanya makanannya saja, tapi mungkin tempat-tempat di setiap daerah yang unik di sana di mana saja, dan juga saya ingin mengasih tahu resep dari makanan Nusantara tersebut. Jadi kan selama pandemi ini mungkin orang-orang jarang untuk keluar rumah untuk kuliner keluar. Jadi saya membuat program ini tentunya ingin membantu dan membuat kalian jadi lebih tahu masakan Nusantara, dan kalian juga bisa langsung coba di rumah. Maka dari itu saya memberi konsep ini kepada masyarakat agar masyarakat tuh bisa mencoba di rumah, dimana kalian bisa mengisi kekosongan kalian di rumah dengan mencoba masakan Nusantara yang saya sajikan di program ini. Dan selain itu saya juga ingin memberitahu juga bahwa untuk anak-anak milenial yang nggak cuma taunya junk food, makanan-makanan yang siap saji atau makanan modern lainnya, ternyata tuh emang Indonesia memiliki banyak sekali makanan-makanan yang unik, yang enak juga ya kan di setiap daerahnya gitu. Jadi itu sih, dan tujuan program saya ini ya bisa dibilang itu tadi, ingin mengeksplor makanan khas Nusantara kepada semua masyarakat agar semua masyarakat tuh tahu, oh ini loh makanan dari daerah ini, oh ternyata seperti ini ya membuatnya, oh ternyata unik juga ya. Itu sih yang pengen saya kasih tahu ke masyarakat gitu, khususnya anak-anak muda atau anak milenial, seperti itu. Lalu konsep acaranya ini, program ini dibawakan secara seperti kayak kita ngevlog aja biasa gitu. Jadi yang pastinya butuh kamera, butuh presenternya juga yang harus membawakan acara tersebut. Lebih ke yang modern aja sih pembawaannya, seperti kayak food vlogger lainnya gitu. Dan segmentasi audiens yang saya targetkan di sini, program ini dibuat untuk masyarakat dari tingkat ekonomi yang menengah ke bawah sampai menengah ke atas juga bisa, usia dari mulai umur 17 tahun hingga 35 tahun. Jenis kelaminnya pria dan wanita. Lalu jenis media baru yang digunakan di sini, saya akan memakai fitur Instagram TV. Jadi kan sekarang di Instagram itu ada Instagram TV. Jadi di situ kita bisa ngupload video dimana yang bisa melebihi dari durasi 1 menit gitu. Terus target produk iklannya ya, karena program ini konsepnya kuliner atau tentang makanan, maka target produk iklan yang saya tuju adalah seperti produk-produk bumbu masakan khas Indonesia yang praktis dan siap untuk disajikan. Ide konsepnya, pertama planning. Saya pastinya merencanakan program ini dengan strategi yang unik dan cara desain video yang milenial sehingga bisa menarik audiens untuk menonton program saya gitu. Pertama planningnya pasti membuat skripnya dan mempersiapkan budget pastinya, terus juga meriset daerah mana yang unik untuk kita kunjungi nantinya ketika program ini siap untuk diproduksi gitu. Terus untuk organizingnya dalam program ini tentunya saya membutuhkan sumber daya manusia yang pastinya
dan sumber daya fisik agar bisa bekerja sama menjalankan program ini. Yang pastinya saya juga butuh tenaga kerja yang pas pada porsi skillnya masing-masing, misalnya seperti kameramen atau yang editor atau bisa presenternya, saya pasti butuh itu. Dan untuk direktifnya, pengarahan ini berupaya untuk menciptakan suasana kerja yang dinamis agar kinerjanya bisa lebih efektif dan efisien, memberikan motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif. Untuk controlling, upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatok pada standar yang telah ditetapkan. Juga melakukan perbaikan jika dibutuhkan, seperti memberikan alternatif solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang terjadi. Jadi pasnya untuk controlling ini, saya mengontrol di mana videonya apakah ada kesalahan dalam perkataan. Mungkin nanti kita bisa kontrol lagi dan kita bisa ubah, tag ulang supaya tidak ada kata-kata yang tidak diinginkan untuk disiarkan di program tersebut. Lalu ada analisis SWOT-nya juga. Analisis SWOT-nya yang strength-nya, keunikan program yang mengeksplor makanan Nusantara di Indonesia, memberikan resep makanan yang ditampilkan sehingga audiens ingin selalu tahu bagaimana cara memasak makanan Nusantara tersebut. Untuk weakness-nya, kurangnya wawasan tentang bagaimana konsep yang menarik dalam program kuliner, kurangnya pengalaman untuk membuat program kuliner, karena kan di sini juga saya baru untuk ingin membuat program kuliner ini, jadi mungkin kekurangannya itu kurangnya wawasan bagaimana sih cara membuat program kuliner ini supaya lebih baik gitu. Untuk opportunity-nya, banyaknya anak milenial yang hanya lebih tahu makanan cepat saji, maka saya melihat adanya peluang untuk mengeksplor makanan Nusantara ini, dimana saya bisa kasih tahu sebenarnya tuh ada loh makanan Nusantara tuh yang unik, yang patut kalian coba dan kalian tahu gitu, nggak cuman makanan yang siap saji atau makanan-makanan junk food zaman sekarang gitu. Untuk treatnya, adanya program yang menyerupai, jadi saingan atau misalnya ancaman, ya mungkin takutnya adanya program yang menyerupai program yang saya buat walaupun jenis makanannya berbeda. Seperti itu. Jadi di sini saya bisa memberikan kesimpulan bahwa program ini ingin mengeksplor banyaknya makanan Nusantara di Indonesia dan memberikan resep pada masyarakat, mengingat saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Dengan begitu masyarakat bisa melihat program tersebut, juga bisa mencoba masakan yang ada di program tersebut, karena kan kami sudah mencantumkan resep setiap makanan Nusantara yang kami tampilkan, jadi masyarakat bisa mencoba di rumah, seperti itu. Jadi sampai sini aja penjelasan saya tentang paper saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.